namanya mau nulisnya A dulu atau B dulu, maka itu dianggap sama karena sama-sama di ujung. Sehingga yang perlu kita perhatikan tinggal 5 tempat bendera ini. Jadi kan berarti tinggal 5 bendera lagi yang belum ditempatkan, yaitu C, D, E, F, G. Oke, kita akan menempatkan 5 bendera dari negara, dari masing-masing negara. Yang belum kita tempatkan itu adalah C, D, E, F, G. Sekarang, menurut kalian, di tempat yang pertama ini ada berapa bendera yang bisa kita tempatkan? Di sini. Ada berapa bendera? Ada 5 kan? Ada 5 bendera yang bisa kita tempatkan. Di sini tinggal berapa? Kalau satu bendera sudah ditempatkan di sini, berarti yang di posisi ketiga ada berapa bendera lagi? Ada banyak berapa bendera yang bisa kita tempatkan? 4. Di sini berapa? Karena kedua sudah ditempatin benderanya. Sisanya tinggal berapa? 3. 3. Oke, next. Di sini berarti berapa? 2. Di sini terakhir? 1. Oke, berarti kan tinggal banyaknya itu tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan berapa faktorial? 5. Berapa faktorial? 5. 5 faktorial. Oke, paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke nomor 13? Cukup kayaknya. Oke, sekarang ke nomor 13. Banyaknya diagonal segi 18 beraturan adalah, oke ini memang apa ya, barangkali termasuk hal yang baru. Ini biasanya adanya di soal-soal Olimpiade, SMP. Oke, soalnya sudah cukup jelas ya. Banyaknya diagonal segi 18 beraturan adalah, oke kita akan jawab. Barangkali ketika menjelaskan ini, apa ya, Ibu harus mulai dulu dari yang paling ini dulu, yang paling sederhana dulu. Kan berarti kan kalau diagonal segi 18, sisinya ada berapa? Kalau segi 18, sisinya ada berapa? 18. Ada 18. Oke, betul. Sekarang Ibu mau mulai dari yang sisinya ada 4. Oke, ini sisinya misalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini sisinya ada berapa? 4. 4. Kalau sisinya 4, diagonalnya ada berapa, guys? Ada 2. Ada 2. 1, 2. Jadi ketika sisinya 4, diagonalnya ada berapa? Diagonalnya ada 2. Nah, sekarang ternyata ini membentuk keteraturan. Ibu akan coba lagi kalau sisinya ada 6 misalnya. Oke, ini segi 6. Oke, kalau ada 6, sisinya diagonalnya berapa? Coba bantu Ibu menentukan diagonalnya. Berarti kan yang pertama dari mana sih? Dari sini ke sini, ya nggak sih? Iya, Bu. Terus ini. Ya nggak? Ada lagi nggak sih yang belum kesambungin? Udah, Bu. Udah. Oke, ada guys, ini nih. Ya nggak sih? Oh iya. Berarti kalau sisinya 6, diagonalnya ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Ayo pusing. Ada lagi loh yang ditempatin loh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mau gini dulu deh. Ibu tuh mau nunjukin kalau misalnya ternyata ini tuh bisa pakai kombinasi. Jadi gini rumusnya. Kalau misalnya sisinya 4, diagonalnya 2, ini tuh kita bisa jawab dengan C berapa? C, garisnya ada 4. C garisnya 4. Gimana? 2, Bu, 2. 2 dari mana? 2. Diagonalnya 2. Ya, gini aja lah ya, Ibu langsung kasih aja rumusnya. C, nanti dari rumus kita logikakan. Soalnya kalau dari logika ke rumus ternyata kesulitan ya. Jadi rumusnya itu gini, C, N, 2 dikurangi N. Dengan N-nya itu adalah, apa udah kebayang belum sama kalian N-nya itu apa? sisi bukan? Banyaknya sisi. Banyak sisi. Oke, sekarang kita buktikan dari yang sisinya 4 dulu. Berarti N-nya berapa? 4. Iya, rumusnya keren banget yang dapetin rumus ini. Entah siapa. Oke, dikurangi berarti berapa? 4. 4. Oke, kita buktikan. Kalau ini C itu kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Ya, kombinasi kan? Combination. Berarti gimana? 4 faktorial per berapa? 2. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, dikurangi 4. kurangi 4. Berarti jadi gimana? Ini kan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Boleh kan nulisnya kayak gitu? Boleh. Dikurangi 4. Ini coret kan? Ya enggak? 4 bagi 2 berapa? Bagi 2. 2. Berarti tinggal 2 kali 3 kan? 2 kali 3 berapa? 6. Oke, tinggal 6 kurangi 4 berapa? 2. Bu, ini panjang banget sih. Kalau segi 4 mah nggak usah pakai rumus, langsung aja. Oke, iya nggak apa-apa nanti. Kalau yang ditanyakannya segi 4, mending nggak usah pakai rumus, pakai logika aja. Tapi kalau segi 18, kira-kira bisa nggak sih ngebayanginnya? Enggak. Ya, agak sulit ya. Mungkin enggak bisa. Agak sulit. Oke, sekarang kita cek kalau yang sisi 6. Yang sisi 6 dulu. Bantu Ibu. Berarti gimana? Ibu nunggu instruksi dari kalian. Sok. C 6 C 2 6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial Kali berapa? 4 faktorial kurang 6 Oke, berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. oke, ini coret. Kurangi 6 ya. Bagi 2 Berapa? 3 3 kali 5. 15 15 kurangi 6 9 berapa? 9. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Berarti ada diagonal yang belum kita satuin. Biar kalian juga tahu mana aja yang dimaksud diagonal. Mana coba yang belum disatuin? Ada loh, Ibu belum nyatuin sesuatu. Apa, Bu? Lihat nih, dari sini ke sini. Nah, ya enggak? tengahnya Ya, Bu. Ya, Bu. Banyak bingit kan ternyata. Terus dari mana ke mana? yang segi 4 tengahnya itu loh, Bu. Di 4 tengah. Ini ke sini boleh? Belum kan? Bawah, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah kemana? Ke sini? Yang bawah ke Lurus gitu. Ini ke sini? ya satunya lagi, Bu. Gitu ya?
Pusing. Pusing ya? Ada lagi nggak yang belum disatuin? Gimana ya? Coba ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas 9. Sekarang kita tinggal fokus ke soal. Soal itu seginya segi berapa? 18. Oke, soalnya itu segi 18. Berarti kalian sudah bisa dong caranya mengerjakannya bagaimana. Oke, bantu ibu. Ayo lihat ke layar. Berarti gimana nih ngerjainnya? C, berapa? 18. 2. 2. Min Kurang. 18. Berarti jadi gimana? 18 faktorial Per 2 faktorial kali 16 16 kurang. 18. Berarti jadi berapa? 18 kali 17 kali 16 faktorial bagi 2. 16 faktorial min 18. Oke, 2 kali 17 berapa? 153. Nah, 153. Tadi yang Aini dapetin sampai sini ya? Ya berarti aku. Oke, bagus. Sudah ya, nggak apa-apa. 153 dikurangi berapa berarti? 18. Jadi hasil akhirnya berapa? 135. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ibu Itu kasih teh Bu, gimana? mau nanya yang itu kenapa bisa kurangnya teh dikurang sama segi. Kan itu kalau segi 18 dikurangnya 18. Segi 4 kurangnya 4. Oh, gini ya ini. Gini nih, kenapa coba Rumusnya Kenapa rumusnya dikurangi? Jadi gini, ini ada kalau dijumlahin ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ada 6 nggak? Ya nggak? Yang ini. Ada 6. Tapi yang 4-nya itu bukan diagonal, tapi apanya? Sisinya kan? Jadi selalu dikurangi lagi sisinya. Kurangi 4. Jadi dari semua sisi harus dikurangi lagi. Maaf, dari semua garis harus dikurangi lagi sisinya. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai sisi bukan diagonal. Jadi kita hanya fokus ke diagonalnya aja dulu gitu. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencatat ya. Makasih ya Bu. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Itu dari nomor 1 sampai nomor 15, termasuk yang level, level mudah ya. Namun Ibu akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ibu akan banyak membahas soal-soal SBMPTN atau UTBK, sehingga, Ibu harap nanti ketika kalian menemukan soal-soal ini, baik di kuis maupun nanti ketika kalian, mengerjakan soal-soal UTBK untuk tes perguruan tinggi, mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Selama pandemi ini Ibu berharap sih, pemerintah atau yang membuat soal tuh tidak terlalu, perfeksionis seperti dulu gitu. Karena kan sekarang keadaannya berbeda. Apalagi yang Ibu perhatikan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah atau jangan jauh-jauh ya, untuk sekolah-sekolah yang mungkin adalah sekolah yang bukan semuanya ya, adalah sekolah yang bukan boarding school, tapi misalnya masih sekolah negeri, itu tuh pembelajarannya enggak seperti kita gitu. Kadang kalau ada kegiatan Zoom tuh yang ikutnya tuh katanya cuma 6 orang, 4 orang. Nah, mereka pembelajarannya itu lebih sering ke video, jadi nonton video kayak gitu. Nah, kalau di kita barangkali digempur dari berbagai aspek ya, dari segi videonya mungkin guru memberikan, terus Zoom-nya setiap pertemuan pakai Zoom, belum lagi kalian juga belajar lagi di pengayaan atau sukses PTN, tryout, udahlah banyak banget pokoknya. Nah, mudah-mudahan Ibu berharap, peluang sukses kalian jauh lebih besar gitu dengan, siswa-siswa yang lain. Namun itu, tidak menjadi jaminan jika kitanya kurang usaha juga. Kan kita nggak tahu di balik, mereka yang di luar itu, siapa tahu di sekolahnya mah belajarnya cuma gitu misal, tapi kan, di belakang layarnya misal bisa jadi dia belajar sendiri, kemudian latihan soal 1 hari 1.000 soal misalnya, asik. Misal ya ini Mas 100 atau berapa soal kan kita nggak tahu. Jadi tetap aja balik lagi kepada diri kita, gimana untuk memperjuangkan, eee, apa namanya, memperjuangkan, cita-cita kita untuk nanti gitu ya. Oke, Ibu akan lanjut ke nomor berapa nih? Ke nomor 17 yang soal SBMPTN. Kalian boleh, lihat juga, Ibu akan, bahas-bahas soal SBMPTN sekarang. Ini boleh di-screenshot dulu barangkali ada yang belum sempat buat nulis. Insya Allah nanti Ya, Ibu juga akan share videonya di YouTube Ibu ya. Oke, mana sih soalnya bentar. Nomor 17 SBMPTN 2017 ya. Sebelumnya ada yang sudah mengerjakan soal SBMPTN nomor 17 ini? Kalau sudah, barangkali ada yang ketemu jawabannya berapa. Oke, sekalian aja mau sama nomor 18. Wait. Oke, udah kelihatan soalnya di layar kalian? Udah, Bu. ya Bu. Oke, Ibu tanya kembali, apakah ada yang sudah mengerjakan soal nomor 17? Aku udah Ya, jawabannya berapa? 4.320. 320. Oke, 4, 3, 20. Oke, Aini atau siapa tadi, Ella, ada yang mau ngejelasin ke teman-teman caranya gimana? Aku tuh kan nyari pembahasannya Bu di internet. Ketemu jawabannya, cuman nggak terlalu paham kenapa kayak gini gitu. Oh gitu, oke. Aini gimana? Kalau Aini bagaimana? Kalau aku tuh kemarin tuh ngerjainnya bareng sama Rahel gitu Bu, jadi caranya juga cara kita, tapi gak tahu benar gak tahu salahnya. Oke.
Boleh coba ini dijelasin ke teman-temannya. Mau ngeliatin buku atau mau nulis di layar? Ini nulis di layar deh, soalnya aku coret-coret di buku paket. Ya, oke, bisa. Tapi bakal lama, Bu. Beneran nih. Nggak apa-apa, sok. Nggak apa-apa, cobain dulu. Oke. Jadi kan ada 5 angka, bilangan ganjil 5 digit. Terus kan ini tuh kan sebuah bilangan ganjil, berarti kan akhirnya atau si satuan ininya tuh ya harus bilangan ganjil yang di sininya teh. Berarti kan bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, sama 9. Jadinya di situ tuh aku tuh nulisnya ada 5 kemungkinan di sini. Gak apa ya, Bu ya? Cara aku. Iya. 5 kemungkinan. Terus di situ tuh diketahui memuat tepat 2 angka genap. 2 angka genap kan 2 angka genap tuh angka genap itu kan ada berapa sih? Ada 2, 4, 5, 8. Karena 2, 4, 5, ada 2 angka genap. Angka genapnya itu 2, 4, 5, 8. Tapi angka genapnya itu nggak berulang. Berarti kan kemungkinannya itu berarti ada 4 angka. Terus selanjutnya ada 3. Terus juga di sini tuh kan ada tulisan serta tidak memuat angka 0. Makanya kan 0 itu bilangan genap ya, Bu ya. Cuman karena tidak memuat angka 0, berarti aku gak masukin. Jadi cuman angka genapnya ada 2, 4, 6, sama 8. Terus sisanya itu gimana ya ngejelasinnya? Kan angka genap udah dipakai, angka genap itu udah dipakai 4 sama 3. Sisanya itu gimana Bu ngejelasinnya? Ini susah. Benar. Sok. Nah, yang tadi yang di digit terakhir kan digit terakhir tuh kenapa aku masukin 5 karena kemungkinannya itu ya kalau nggak angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Karena ininya tidak memiliki angka berulang, berarti sisanya juga kan ganjilnya juga nggak berulang. Berarti kemungkinannya itu 4 sama 3 juga. Nah, habis gitu semuanya dikaliin nemu jawabannya tuh yaitu 4.320 kalau nggak salah. Bentar Bu, aku hitung lagi. Hitung ulang takut salah. Iya, boleh. 4 kali 3 kali. Bukan deh. Oh iya, belum beres. Ini udah dikaliin tuh kan hasilnya 720. Nah, dari 720 tuh ada ini tuh kan bilangan ganjil 5 angka diketahui tepat 5 angka diketahui memuat tepat 2 angka genap. Kalau 2 angkanya genap berarti 3 angkanya kan ganjil. Nah, kemungkinan itu tuh ada 6. Ada 6-nya tuh ada aku misalin A-nya apa sih? Aku misalin A-nya ganjil B genap. Jadi kemungkinannya tuh ada A B B A B B A B A B B A sama apa ya satu lagi bentar Bu. B A B kelas A gitu. Kok hilang tulisannya?
Ada Karena ini ada ada. kemungkinan ada karena ada kemungkinan 6, jadi si 720 itu tuh aku kali 6. 720 kali 6 hasilnya yang 430. Gitu Bu aku. Nggak jelas sih ngejelasinnya, maaf ya Bu. Oke, bener. Dikali 6 karena emang ada kemungkinan si posisi bilangan genapnya itu barengan kan. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak ke Aini? Bu Ini mending jelasin ulang sama Ibu deh. Aku ngejelasinnya ini. Oke, ini tuh emang bener Aini sudah betul cara menjelaskannya ya. Enggak ini. Nah, gimana ya? Ibu coba masukin ini bentar. Ibu, oh nggak bisa ya? Oh maaf. Nah, jadi gini, yang ini mungkin barangkali udah paham ya. Jadi, karena si keinginannya itu adalah dianya itu bilangan ganjil, yang dimaksud dengan bilangan ganjil, si angkanya yang mana yang harus ganjil? Angka pertamanya, angka keduanya, atau angka terakhirnya? Angka terakhir. Di mana-mana angka terakhir kan, misalnya ini kayak gini 12. Angka pertamanya ganjil, tapi angka keduanya genap. Ini bilangan genap atau bilangan ganjil? Genap. Genap. Jadi yang menentukan dia ganjil atau genapnya adalah angka angka terakhir atau digit terakhir. Jadi di sini kan bilangan ganjil itu ada berapa? Ada 5 ya. Sebutkan coba, bantu Ibu untuk menyebutkannya berapa aja. 1, 3, 1, 3, 5, 7, 1, 3. 3. Oke, betul ya. Kemudian di sini tadi Aini mengisi, kenapa di sini 4? Coba ulangi. Apa coba tadi? Karena kan memuat tepat 2 angka genap. Angka Ya. genapnya itu kan angka genapnya itu 2, 4, 6, 8. 0 gak dibawa karena emang di soalnya tidak memuat angka 0. Oke, Jadi next. kemungkinannya cuma ada 4. 2, 4, 6, 8. Yang ini yang lain jawab, jangan Aini. Ini kenapa 3 coba tadi yang disampaikan Aini, kenapa? Kenapa ada 3? Kan genapnya ada 4. Udah ditaruh di depan, sisa 3. Oke, betul. Berarti ini misal sisa 3 karena sudah diambil di sini. Yang ini juga sama. Ini misalnya kalian mau nempatin ganjil. Yang ganjilnya itu kan ada 5. Berarti sisanya tinggal berapa di sini? Tinggal berapa di sini? 4. Kalau di sini, karena yang ganjilnya udah dipakai di angka terakhir dan susunan ketiga, maka sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal berapa? Tinggal 3 kan. Nah, kalau Aini mencari 6-nya itu dari sini, kalau Ibu mencari 6-nya itu pakai kombinasi. Jadi kan sebenarnya kita kan mau nempatin angka-angka genap di berapa tempat nih? Di berapa tempat, guys? 2 tempat. Di 2 tempat kan, berarti C4 berapa? 42 berarti. C42, 4-nya dari mana? 4-nya dari mana? Dari tempat yang tersedia kan, ya nggak? Dari 4 yang tersedia itu kita mau ngambil berapa tempat? 2. 2, oke, 2. berarti tinggal pakai rumus kombinasi. Berapa faktorial nih? 4 faktorial per 2 2 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Bener nggak? Iya, Bu. Coret, berarti jadi 12 dibagi 2 berapa? 6. 6. Oke, paham 6-nya? Tidak apa-apa pakai cara ini. Ini sebenarnya lebih pakai logika kalau Ibu pakai rumus. Namun, gimana kalau nanti angkanya banyak banget? 100 digit misalnya. Aduh, kebayang nggak sih 100 digit? Nggak mungkin nih dicek satu-satu gitu karena akan banyak dan bisa jadi kita juga nggak bisa menuliskan semuanya karena memang kesulitan. Nah, jadi nanti kalian boleh pakai rumus kombinasi juga.
Nah, rumus kombinasi ini tadi berdasarkan tempat ya. Tempat yang tersedianya tinggal 4, kita mau dua tempat berdampingan, berarti C42, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Kalau tidak ada, kita langsung ke nomor 18. Nomor 18, ada yang mau coba menjelaskan jawabannya berapa? Oke, ada yang mau menjelaskan berapa? Rahel, coba Rahel. Enggak, Bu. Enggak ini itu, Mak. Atau siapa? Ella, Sila, pada kemana nih? Atau ada yang tahu jawabannya berapa? Takut menjawab ya, takut diminta menjelaskan. Oke, nggak ada. Oke, Ibu mau minta Rahel deh buat coba ngejelasin. Coba Rahel dicobain. Berapa jawabannya dan caranya bagaimana? Ibu Atia mau izin ke kamar mandi. Kirain Belum, Atia Bu. mau ngejelasin. Berat. Izin dulu ya, Bu. Ya, silakan Atia. Ayo Rahel, dicoba dulu aja Rahel. Belum, Ibu. Ella udah, Ella mau coba ngejelasin. Kemana nih, nggak ada. Oke, kalau gitu, apa namanya, kita bahas bareng-bareng ya, nomor 18. Baca dulu deh soalnya. 1, 2, 3. Jika 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk dalam satu baris, sehingga tidak ada 2 laki-laki yang duduk berdekatan, maka banyak susunan duduk berbeda yang mungkin adalah Duduk berbeda yang mungkin. Oke, kebayang nggak maksud soalnya kayak gimana? Jadi kan ada 3 laki-laki sama 3 perempuan. Namun, tidak ada 2 laki-laki yang duduk berdekatan katanya. Sehingga nggak boleh ada laki-laki yang berdampingan. Berarti sebenarnya dari apa namanya? Dari sini tuh kita bisa bikin beberapa kemungkinan posisi duduknya kayak gimana. Oke, kita jawab ya. Oke, kemungkinan yang pertama itu bisa jadi kan gini kan, laki-laki, terus perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini ada yang berdekatan nggak laki-lakinya? Enggak. enggak. Oke, yang kedua, ada yang mau nyoba nggak? Kedudukan yang kedua kayak gimana? Laki-laki. PL. Oh, yang kedua PL-PL. Boleh. Yang kedua dibalik perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Ada lagi? LPP, LPP, terus LPL. LPL. Sekarang balik aja dari yang ini. Kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri jadi apa? LPL. LPL. PPL. Oke, dari keempat ini ada laki-laki yang berdampingan nggak? Enggak. Ada lagi nggak Tidak. kemungkinan lain, Bu? Masa cuma 4? Coba kalian cari lagi. Ada lagi nggak? 4.
Oh, enggak. Aduh, maaf Ibu. Lupa biar. Bu, ada misalnya, kenapa nggak kayak gini? Coba. PPL, P, nggak bisa. PPL jadi PLL kan? Ini berdampingan nggak? Berdampingan, Bu. Kita ngomong PPL, PPL. Tapi kan si perempuannya ada berapa? Ada 3, harusnya itu ada 4. Iya, salah. Ya udah berarti tinggal 4 lagi. Sok aja kalau yang nemu cobain ada lagi nggak? Nah, sekarang berarti kita akan mengecek satu persatu dari 4 bentuk ini. Bentuk yang pertama, ini tuh kaitannya memperhatikan urutan atau enggak sih? Iya. Memperhatikan. Karena misal perempuannya itu yang terlihat di layar Ibu ya. Misal perempuannya itu Aini, Rahel, dan Atiyah. Aini, Rahel, dan Atiyah ini kan berarti 3 perempuan yang sama atau yang berbeda? Beda. Berbeda, Bu. Berarti kan pasti beda ketika Aini di sini dan ketika Rahel yang di sini. Paham nggak? Paham ya? Iya, Bu, paham. Maka ini tuh kaitannya dengan permutasi atau kombinasi. Permutasi. Permutasi. Dengan permutasi. Nah, sebenarnya gampang. Jadi gini, dibagi 2. Ini untuk yang perempuan, kemungkinannya ini untuk yang laki-laki. Dengan tidak memperhatikan posisi, karena posisi sudah ditulis di pinggirnya. Coba, kalau misalnya pertama untuk posisi pertama itu misalnya ini kan, ini bisa jadi pertama untuk perempuan, ini kedua untuk perempuan, ini ketiga untuk perempuan. Nah, kalau Ibu mau nempatin si pertama untuk perempuan, berarti ada 3 pilihan perempuan. Ada berapa pilihan perempuan? Asik. Pilihan perempuan. Di sini di tempat pertama ada berapa pilihan perempuan? 3. Ada. Oke, kalau Aini sudah Ibu tempatin yang pertama, misalnya. Selanjutnya? 2. 2. Bu, kan ini permutasi, kenapa Ibu pakai cara ini? Oke, sebenarnya kita juga bisa pakai cara permutasi. Ibu mau nunjukin pakai cara permutasi aja deh sekarang. Tapi kalau kalian mau pakai cara ini juga tidak masalah. Pakai cara aturan perkalian atau di kotak-kotak. Nah, kalau pakai cara permutasi, ini tuh kan sebenarnya perempuannya ada berapa? Permutasi dari berapa-berapa berarti? 3. Permutasi dari ada 3 perempuan, yang mau tempatin perempuannya berapa? 3. Ini kan baru untuk perempuannya. Kalau yang ini untuk laki-lakinya, berarti dikali. Nah, laki-lakinya ada berapa? 3. 3. Yang mau ditempatin berapa laki-laki? 3 juga. 3. Kenapa ini pakai permutasi? Ibu tanya ulang lagi, kenapa ini pakai permutasi? Posisinya Karena posisi mempengaruhi. Ya, karena memperhatikan posisi atau urutan. Nah, berarti P33 ingat nggak rumus permutasi apa? 3 faktorial per 3 faktorial. 3 Ingat faktorial. nggak rumus permutasi? Permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Udah gini aja. Berarti ini permutasi dari berapa? 3 aja. 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3 berapa? 0 faktorial. Berarti 6. 3 kali 2. 6. Iya sih. Iya. ya. Bentar. Ada keanehannya dalam penjelasan ini. Oke, next. Betul, kayak gitu. Kemudian, yang perempuan kan udah 3 faktorial per 0 faktorial. Berarti selanjutnya yang laki-laki berapa faktorial tuh? Sama ya?
Sama Bu. Faktorial dikali 0 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Berapa 3 kali 2 kali 1? 6. 6 per 0 faktorial berapa? 1. 1 dikali 6 per 1. Jawabannya berapa? 3, 6. Oke, 36 betul. Sekarang 36 dikali sama aja ke bawahnya kayak gitu. Ada berapa posisi nih? 4 berarti. 4. Berarti 36 dikali 4. Ada yang tahu berapa? 144. Oke, 144. Jawabannya adalah D. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, sekarang kalian screenshot jawabannya untuk ditulis di buku kalian masing-masing. Ibu mau lanjut ke soal berikutnya. Udah di screenshot? Udah Ibu. Oke. Share screen Ibu masih kelihatan nih kalian? Masih Ibu. Makasih, Bu. Oke, Ibu mau hapus layarnya. Kemudian Ibu akan lanjut ke soal UTBK berikutnya. Duh, bentar. Pentabnya jatuh, bentar ya. So, kalian bisa screenshot. Oke, Ibu akan hapus ya. Kita lanjut ke nomor 19. Cek nomor 19 soalnya tentang apa? UTBK lagi. Iya Bu. SBMPTN. Oke. Ada yang mau coba mengerjakan nomor 19 caranya bagaimana? Ada yang mau? Oke, Ibu sudah tempatkan nomor 19 dan nomor 20. Dimulai dari nomor 19 dulu, silahkan baca bersama-sama soalnya. Dihidupkan audionya ya, 1, 2, 3. Banyak bilangan 4 angka boleh berulang habis bagi 2 atau 5 angka ribuan 1 atau 3 adalah. Oke, paham nggak maksud soalnya? Oke, Ibu akan bahas ya. Pertama, paham nggak maksud dari soalnya? Oke, Ibu mau bagi 2. Jadi ini tuh banyak bilangan, ada berapa digit? Digitnya? Ada 4. 4. Ada 4 digit kan? Iya. Oke, ada 4 digit. Jawab. Yang pertama kan kita tahu ada 4 digit. Kemudian yang kedua, boleh berulang atau tidak? Kemudian, yang habis dibagi 2 atau 5. Habis dibagi 2 atau 5. Habis dibagi 2 atau 5. Kemudian ribuannya 1 atau 3. Ini lebih sederhana dibandingkan soal-soal yang tadi sebenarnya. Ribuannya 1 atau 3. Oke, bismillah ya, kita coba bahas. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini bilangannya ada ketentuan dia itu harus genap atau ganjil nggak? Enggak. Nggak ada ya, berarti kita bebas. Kita tulis aja ada 4 digit. Tapi di sini tuh ada yang habis dibagi 2 atau dibagi 5. Sekarang Ibu mau tulis dulu yang untuk habis dibagi 2. Oke, untuk yang habis dibagi 2,
untuk bilangan 4 digit ini, kalau habis dibagi 2, berarti angka terakhirnya harus apa? Angka terakhirnya. Harus angka berapa aja angka terakhirnya? 4. 4. Ada 4, ada angka berapa aja berarti? Ada 5, Bu. 5 sama 6. 2, 4, 6, 8. Ada lagi nggak angka terakhirnya di sini? Boleh angka berapa? 0. 0. Jadi ada 5 ya, ternyata ada 5. Sekarang, angka pertamanya itu berapa? Kan ini ribuannya itu 1 atau 3. Kalau 4 digit, ribuan, ratusan, atau puluh ribuan? Ribuan. Ribuan ya. Berarti di sini ada berapa? Ada berapa kemungkinan untuk digit yang pertama? Dia ribuannya 1 atau 3. Berarti di sini ada berapa? 2. Ada 2. Sekarang, ini kan boleh berulang. Yang kalau di sini boleh berulang, berarti ada berapa angka yang boleh diisi di tempat kedua? Ada 10. Ada 10, pintar. 10 itu berapa aja? Coba sebutkan. 0, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa? 10. Berarti di sini juga ada 10. Berarti 2 kali 10 kali 10 kali 5. Berapa nih? 1000. Oke, 1000. Sekarang lanjut yang untuk habis dibagi 5. Kalau habis dibagi 5, berarti angka terakhirnya itu di sini ada angka berapa aja? 5 aja. 5 aja, yakin yang habis dibagi 5, angka terakhirnya harus ya. 5 sama 0. 5 dan 0. Tapi 0 sudah ditulis di atas. Karena ini atau, terus 0-nya kan udah masuk ke sini, ya enggak? Ya. Berarti di sini tinggal angka berapa? 5. 5. Ada berapa kemungkinan di sini? 1. Ada 1 kemungkinan. Kalau yang ininya sama atau beda? Sama. Sama, 2, 10, 10, 1. Karena di soalnya atau, kalau atau dijumlahkan atau dikalikan. Dijumlahkan atau dikalikan? Jumlah. Dijumlahkan. Yang ini belum Ibu kalikan. 2 kali 10 kali 10 kali 1 berapa? 200. Oke, berarti kita tambahin ya. 1000 ditambah berapa? 200. Soalnya berapa? 1200. Oke, 1200. Berarti jawabannya A, B, C, D, atau E? D. B. Oke, karena waktu 8 menit lagi, dan nampaknya untuk menjawab soal yang nomor 20 perlu banyak waktu, di pertemuan selanjutnya kan kita akan ada kuis. Jadi, Ibu akan membuat video pembahasan. Ibu akan membuat video pembahasan dari nomor 20 sampai nomor berapa sih sampai akhir tuh? Berapa? 34 ya. Jadi Ibu akan membuat video pembahasan dari 20 sampai 34. Lalu kalian tonton dan catat di buku catatan. Itu yang akan menjadi syarat kalian untuk mengikuti kuis. Jadi nanti sebelum kuis, Ibu akan menyediakan tempat untuk kalian mengumpulkan latihan soal dan catatan kalian. Nah, si latihan soal dari 20 sampai 34 juga harus dikerjakan, harus dicatat, karena Ibu nanti akan kasih video pembahasannya di YouTube Ibu. Sehingga Ibu sekaligus memberikan kisi-kisi kuis untuk kalian. Kuisnya di pertemuan matematika selanjutnya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu deh. Bener nggak sih? Nanti kalian cek deh jadwalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini?
Ibu, Ya, Ibu robot robot. suaranya. Oke, Ibu ulangi ya. Ibu akan membuat video pembahasan dari 20 sampai 34. Sekarang robot nggak? Enggak, Bu. Ibu maaf tadi robot. Oke. Sekarang apakah masih Ibu tadi robot? bilang apa, Bu? Tadi robot. Oke, yang pertama, Masih bisa ini, Bu, dipahami. tonton dan catat video pembahasannya. Masih, Bu. Kumpulkan dengan latihan soal sebelumnya. Latihan soal yang dari nomor 1 sampai nomor Bu. 9 ya. Oke, sekarang udah jelas belum? Bu. Maaf ya, tadi terlempar. Ibu share screen lagi. Jangan-jangan kehapus yang tadi. Semoga tidak, Bu. Prank. Udah nggak ada. Oke, udah nggak apa-apa ya. Jelas gak sekarang suara Ibu? Jelas, Bu. Oke, Ibu akan terus. Pertama, Ibu akan membuat video pembahasan nomor berapa tadi? 19 sampai 20 19 sampai 34. 20 sampai 34. Lalu yang kedua, kalian harus mencatat dan harus mencatat. Yang ketiga, dikumpulkan dengan latihan soal nomor 1 sampai 19. Dimasukkan ke LMS sebelum kuis. Paham sampai sini? Paham. Coba ulangi. Siapa yang akan membuat video pembahasan? Bisa nggak kalian? Yang kedua, kalian harus ngapain aja? Mencatat Bahasanya. dan mengumpulkan Kumpulin di LMS sebelum Kumpulin ke LMS sebelum kuis. Oke. Semangat ya. Semoga ini tidak membuat kalian kesulitan karena Ibu juga membuat video pembahasannya dulu. Lalu kalian nanti mencatat dan memahaminya. Itu yang menjadi kisi-kisi kuis. Setelah kuis, kita akan masuk ke bab terakhir yaitu statistika sebelum kalian ujian sekolah. Ujian sekolahnya di bulan Maret, di bulan depan, tapi belum fix tanggal berapa ya. Sehingga silahkan untuk lebih lebih konsentrasi dan lebih serius dalam belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ibu jadi nanti pokoknya mau itu pertemuan MTK minat atau MTK wajib, pertemuan MTK kuis. Iya, Gitu. betul. Karena matematika minat udah selesai kan, ditutup dengan kuis kemarin, iya gak? Aku baru sadar MTK minat beres. Iya, sama. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita tutup ya. Kita punya waktu 2 menit lagi. Silakan boleh ditutup pembelajarannya. Ibu mau kalian nanti tunggu YouTube Ibu aja ya. Mudah-mudahan kapan ya Ibu share? Mudah-mudahan malam ini bisa Ibu share video pembahasannya. Iyalah mudah-mudahan ya keburu. Karena Ibu ada urusan lain dulu. Mudah-mudahan nanti malam sudah bisa diakses. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Sama-sama, silakan boleh keluar Zoom dan Semangat istirahat ya. kalian. Ya, sama-sama. Selamat istirahat ya. Ibu izin keluar ya. Makasih banyak.